dari Sa'id bin Abi Burdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku, yaitu Abu Burdah. Ayahku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar Jadi ini ceritanya Abu Burdah melihat Ibnu Umar dan seseorang dari Yaman. Yaman dulu cuma satu, nggak ada Yaman Utara, Yaman Selatan, nggak ada. Yaman cuma satu. Dan dahulu kala Oman termasuk Yaman. Ya, Oman termasuk Yaman dan masuk Hadramaut. Zaman dahulu. Dan orang Yaman ini sedang tawaf di Ka'bah. Sambil menggendong ibunya di punggungnya orang Yaman ini. Jadi ibunya dipikul sama penduduk dari Yaman. Ini orang Yaman dari masa dahulu sampai sekarang, kalau urusan ibu di atas kepala, diletakkan di atas kepala, dijunjung tinggi. Kalau Anda pergi ke Yaman, terkhusus ya mau Hadramaut, Anda lihat karena di sini banyak jamaah dari Hadramaut, Anda lihat juga Yaman Selatan. Anda lihat, subhanallah, mereka kalau sama ibu mereka, subhanallah, adabnya betul-betul tinggi. Dan itu turun-temurun. Ya, ajaran Islam jadi adat kebiasaan mereka. Akhlak mereka. Orang itu juga bersenandung sambil dia mendendangkan lantunan syairnya dia. Innilaha ba'iruha al-mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Sambil dia mendendangkan. Kata dia, aku baginya adalah onta tunggangan yang tunduk. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Tapi aku tidak mengalami ketakutan. Kemudian orang itu berkata, ketika orang Yaman tadi berjumpa dengan Ibnu Umar, dia berkata, wahai Ibnu Umar. Ya, wahai Ibnu Umar, ya. Kalau bahasa Arabnya, ya bena Umar. Ya, wahai Ibnu Umar, apakah sudah aku balas budinya? Wahai Ibnu Umar, dengan ibuku aku pikul di punggungku, aku putar tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, apakah aku sudah menunaikan baktiku kepada ibuku? Kemudian kata Ibnu Umar, belum. Ya, la wala bisafratin wahidah. Walau satu nafas, setarik nafas pun ketika melahirkanmu, belum. Ini si ibu melahirkan kita dari rahimnya. Dengan teriakannya, nafasnya, dia atur nafas. Kemudian ngejan. Satu nafas pun kamu belum bisa membalas kebaikan kamu terhadap ibumu. Ya. Kemudian beliau tawaf dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah 7 kali putaran, ke arah makam Ibrahim. Kemudian sholat 2 rakaat. Wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang sebelumnya. Setiap rakaat, dan orang dari Yaman ini zahirnya sepertinya dari Hudaidah. Karena apa? Abu Musa al-Asy'ari itu dari Hudaidah. Kalau sekarang Yaman Utara. Dan orang Yaman Utara dari Hudaidah terkenal kelembutannya. Sampai Nabi bersabda, Ja'akum ahlul Yaman wahum ariqu afidatan wa ad'afu quluban wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul yaman. Nabi bersabda, telah datang kepada kalian penduduk dari Yaman yang hatinya lembut-lembut. Mereka ahli fikih, mereka ahli hikmah. Dan penduduk dari Yaman disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih, jumlahnya di surga kasahab, seperti awan di langit. Banyak penduduk dari Yaman masuk surga. Termasuk penduduk dari Yaman masuk Islam tanpa perang. Melalui perantara Mu'adz bin Jabal yang dikirim oleh Nabi SAW. Ketika Allah menyebutkan وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan mereka masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena hati lembutnya orang Yaman menerima al-haq, langsung dapat hidayah. Makanya orang yang sombong susah dapat hidayah. Kalau Anda perhatikan, yang lebih cepat dapat hidayah rata-rata kaum wanita. Kenapa? Karena hatinya lebih lembut. Nah, Pak Subhanallah juga disebutkan
Nabi SAW bahwasanya penduduk dari Yaman ini disebutkan awwalun nas dalam hadis yang sahih alladzi yashrab fi haudin Nabi SAW ahlul Yaman. Orang yang pertama kali minum telaganya Nabi di padang mahsyar sebelum melewati Sirat al-Mustaqim itu penduduk dari Yaman. Bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan orang Arab Saudi. Penduduk dari Yaman. Ini keutamaan ahlul Yaman. Wa Nabi SAW memuji mereka, menyanjung mereka. Ya, subhanallah. Dalam hadis ini disebutkan apa? Bahwasanya di sini ada perintah untuk kita berkhidmat kepada si ibu. Kita berkhidmat kepada si ibu. Tapi ibu juga jangan berlebihan. Melihat hadis ini, ibu merasa GR, gede rasa. Kalau orang Jawa gede rumongso. Ya. Gede rumongso sehingga apa? Dia membumbung tinggi. Dan akhirnya dia merasa dia berhak untuk minta segala sesuatu dan harus dikabulkan sama si anak. Jangan sampai. Kasihan anak Anda. Ya, jangan sampai Anda di masa tua ngerepotin anak-anak. Ya, ngerepotin ekonomi, yang ngerepotin Anda, fisik Anda harus dirawat, dicebokin anak, didorong kursi roda ke sana kemari. Mending meninggal dalam keadaan tidak menjadi wanita tua renta. Nabi meninggal usia 63 dalam keadaan badannya keker, sehat, kuat. Abu Bakar usia 63, Umar usia 63, Ali bin Abi Thalib usianya 63. Makanya doa, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari usia haram. Haram bukan haram, haram. Haram ini tua renta. Kalau sudah tua renta, ngerepotin anak, ngerepotin tetangga, ngerepotin DKM masjid. Nah, sakit rame-rame DKM bawa 2 ambulan, potong ke sana kemari, berobat ke sana kemari. Enggak, meninggal tuh enak aja, jangan banyak ngerepotin orang. Nah, kemudian besarnya hak kedua orang tua atas anak. Orang tua punya hak. Kemudian sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus taubat. Kemudian keutamaan tawaf dan sholat di makam Ibrahim. Keutamaan tawaf dan sholat di makam Ibrahim. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan di sini, ketika ada laki-laki Yaman tadi memikul orang tuanya, kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, apakah aku dengan memikul tawaf kemudian selesai di makam Ibrahim, kita sholat di belakang makam Ibrahim, aku sudah membalas kebaikan kepada ibuku?" Apa kata Ibnu Umar? Belum. Wala bizamfatin wahidah. Walaupun satu nafas ibumu ketika melahirkan, kamu belum bisa membalas kebaikan dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, ya, ketika ibumu melahirkanmu, sakit yang dirasa ibumu seperti tulangmu patah, 20 tulang patah sekaligus, itu sakitnya. Nah, makanya kalau ada anak durhaka kepada ibu, ini betul-betul kebangetan. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.